Oke. Selamat siang semua. Oke, semoga yang sedang kerja, yang break boleh menggunakan waktu dengan baik ya. Kita nggak tunggu lama, 5 menit aja. Dan kita akan memulai orientasi kita, sesi orientasi kita pada saat ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengundang sahabat saya, rekan saya, Saudari Ritli untuk pimpin dalam doa buka. Oke, halo. Ini kedengaran, Bang, suara saya? Boleh. Ya, kedengaran. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sudah menyertai kami hingga siang hari ini. Tuhan, kami akan memulai sesi orientasi kami bersama orang tua murid yang ada. Tuhan, tolong tuntun agar kiranya ini akan berjalan dengan baik. Segala yang akan kami bicarakan, kiranya akan bisa menolong kami untuk menjalani proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan berikan hikmah, Tuhan tuntun semuanya, berkati para orang tua yang belum sempat bergabung, maupun yang sudah ada saat ini, juga teman-teman yang lainnya. Biarlah kami semua dapat bersama-sama mempersiapkan diri kami masing-masing untuk memulai pendidikan yang baik dalam tahun ini, di mana ini akan menolong agar anak-anak yang Tuhan percayakan dapat terus dididik dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kalau boleh sih kita bisa open video ya, supaya bisa saling lihat, kenal. Oke, dan sebelum kita mulai nanti boleh kenalin sedikit ya, supaya yang lain bisa mengenal. Ini belum semua atau tidak semua keluarga Kerubium. Ya, ini khusus keluarga Kerubium yang masuk di semester ini, baik itu siswa baru maupun siswa pindahan. Ya, dan kalau boleh mungkin kenalkan sedikit gitu ya, keluarga siapa, kemudian anaknya yang ambil atau adiknya yang ambil kelas itu siapa gitu ya. Jadi yang lain bisa tahu, dan teman-teman dari Kerubium yang lain juga bisa kenalin diri ya. Oke, silakan mungkin dari keluarga Pendeta Antonius dulu yang mengawali ini. Ya, Pendeta. Ya, selamat siang buat kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan oleh Bang Markus untuk perkenalkan diri. Yang sudah dibilang tadi, saya Pendeta Antonius Saperinus bersama istri yang di samping, Stella Noya. Kami adalah orang tua atau wali dari adik kami, Heaven Immanuel Noya. Dia nggak ada di layar situ ya? Ada. Ya. Mungkin ada. Jadi ya. Pendeta Antonius dan Mem Stella adalah wali ya dari adiknya Mem Stella yang paling bungsu, yang sekarang di kelas 7 mulai kegiatan homeschooling. Oke, silakan Saudara Gonggong dan istri. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gonggong Simatupang dan ini istri saya di samping Kristi. Kami orang tua dari Ariana Simatupang. Terima kasih Bang Markus. Kelas 1 ya? Kelas 1, iya. Oke, terima kasih. Pendeta Antonius dan Saudara Gonggong dari Jakarta ya? Iya. Oke, sip. Ya, kemudian Bu Erna. Saya belum kenal banyak ya. Silakan Bu. Oh, sister nih, masih muda ini. Ya, di unmute. Bu Erna. Dipencet di unmute. Oke. Silakan. Halo semuanya. Ya. Nama saya Erna Simanjuntak. Kami tinggal di Pangkal Pinang. Dan ini anak saya. Ya. Philip. Halo. 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 Oke. Bu Erna di Pangkal Pinang ya. Jauh. Dan Bu Erna ini
anaknya Philip siswa pindahan ya? Iya Dan, Pak, SD pembinaan, masuk ke kelas ya, 4. kelas 4. Oke, terima kasih. Iya. Kemudian di sini ada Sister Widuri. Ya, dengan Brother Paul. Iya, selamat pagi Bang. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, Saya Widuri, suami saya Paul. Saya di Bogor sama anak-anak, suami di Cina, bekerja di Cina. Jadi anak saya umur 7 tahun, namanya Phoebe, mau mulai kelas 1. Iya, Mulai baik. nanti. Oke, baik ya. Ini berjauhan ya suami ya. Bu Naomi, Ibu Situmorang. Ada ini Bu Situmorang, bisa perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Ya, silakan dulu. Kedengaran? Ya, Boleh. Naomi sekarang kelas 7. Adiknya Mikana kelas 2 ya, naik kelas 2. Kami dari Kalimantan Timur, dari Sangatta. Oke, begitulah. Ya, Bu, makasih. Jadi mereka sebelumnya ikut Rubium dan sekarang masuk kelas 7 ya. Oke, yang lainnya ini boleh Sis Ridley, Brother Alan nanti kenalin. Paling nggak lihat wajah lah. Selamat siang. Saya Ridley. Saya di Manado sekarang dan tugas saya kebanyakan sebagai tutor pelajaran Soundlight, khususnya untuk ibu orang tua yang anaknya gabung di paket Safir pasti akan sudah sangat kenal. Jadi senang bisa berkenalan dengan orang tua yang baru bergabung ataupun orang tua yang sudah ada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Brother Alan. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Ini lagi di bawah jadi pakai masker. Perkenalkan, nama saya Alan Mambu. Kayaknya kenal juga dengan Bro Gom-Gom ini. Dulu di Rawamangun ya. Ya, perkenalan, jadi saya dikirim akademi untuk nanti di bagian rapor, nanti kita akan berhubungan. Kalau nanti di bagian rapor atau ada keperluan untuk materi-materi di KNAS, nanti kita akan berhubungan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Brother Alan. Anggota tim kita satu lagi Saudara Jeffrey Satin mungkin agak kesulitan karena baru pindah di tempat yang baru di Kalimantan, jadi dia punya internet masih dalam pergumulan, belum dapat solusi ya. Nanti mungkin suatu waktu bisa ketemu. Oke, kita coba akan mulai hari ini untuk kami dari manajemen Kerubium mulai memperkenalkan diri kegiatan kami. Kalau saya nggak usah dikenalkan ya, sudah kenal ya semuanya. Karena sebelumnya sudah kenal. Oke, kita masuk ke sesi orientasi. Jadi ini sebenarnya sesi orientasi adalah hal yang baru ya. Yang baru tahun ajaran ini kita buat. Oke, sebenarnya ini muncul dari usulan dari Pak Ferry, tapi Pak Ferry-nya belum muncul ya. Pak Ferry, saya lihat dulu ya. Pak Ferry Turu Padang, dari mana itu ya? Pak Ferry, takut dia terlupa ya. Pak Ferry ya. Jadi beliau request, ada nggak sih pertemuan di awal untuk kami yang baru-baru gitu ya. Saya bilang, wah Pak, terima kasih, kami belum pernah buat, tapi kami akan coba buat. Nah, dan inilah awalnya. Jadi saya recording supaya besok ada yang 1-2 keluarga yang tidak bisa ikut, mereka bisa lihat rekamannya ya dari sesi kita saat ini. Jadi kita nggak
lama-lama, dan mungkin juga dari sesi ini kalaupun masih ada yang belum jelas atau apa, masih tetap bisa kita komunikasikan nanti di luar pertemuan ini ya. Jadi saudara bisa langsung tanya kepada kami yang bertiga tadi ada di sini. Jadi di sini kita lihat di agenda pertemuan kita pelajari tujuan pendidikan, visi misi Kerubium Academy, program homeschooling mandiri, persyaratan administrasi sekolah, unsur penilaian siswa, teknis belajar secara daring, teknis membuat upload portofolio siswa, dan tanya jawab kalau perlu ya. Jadi di bagian akhir tanya jawab. Saya ingin kita mulai dengan tujuan pendidikan. Jadi Kerubium Academy adalah ada karena kita merasa panggilan untuk mereformasi dunia pendidikan, dan khususnya Tuhan mungkin panggil melalui pendidikan keluarga ya, pendidikan keluarga yaitu homeschooling. Nyonya White tegaskan dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 11, dengan kasih dan rahmat yang kekal, rencana keselamatan telah dirancang dan pintu kasihan dikaruniakan untuk memulihkan kepada citra Khaliknya, untuk mengembalikannya kepada kesempurnaan di mana ia diciptakan, dan untuk meningkatkan perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga maksud ilahi dalam menciptakannya dapat diwujudkan. Inilah pekerjaan penebusan itu, inilah tujuan pendidikan, tujuan besar kehidupan. Jadi kami melihat dari hal ini bahwa tujuan pendidikan itu adalah sama dengan tujuan dari kehidupan. Mohon maaf, ini saya ada di sebelah dapur nih, ada kedengaran lagi goreng ya? Atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Saya mendengar telinga saya, tapi semoga Anda tidak terganggu. Oke, jadi kami percaya bahwa tujuan pendidikan itu tidak sekedar hanya pikiran ya, tapi tubuh dan jiwa, ya, spiritual anak. Jadi perkembangan 3 aspek ini yang seringkali dalam dunia pendidikan dicantumkan itu mental, spiritual, fisik, spiritual, dan mental gitu ya. Tetapi di dalam implementasinya kadang-kadang itu cuma jargon, slogan gitu. Kami ingin ini benar-benar nyata bahwa anak-anak itu mendapatkan hal ini. Ada banyak sekali dalam dunia pendidikan sekarang ini orang melihat, oh sekolah ya, berarti kamu sekolah di mana, itu harus ada tempat sekolahnya. Kemudian kamu ranking berapa, nilaimu berapa, kelas berapa. Semua itu hal-hal yang sebenarnya terlalu teknis tapi menjadi utama gitu. Tidak dilihat seseorang sebagai sebuah pribadi yang terus bertumbuh dan belajar banyak hal, bukan hanya dari sekolah tetapi dari banyak hal yang lain. Jadi kami percaya bahwa bukan hal mengenai pendidikan dan pelajaran akademis itu tidak baik, ya nggak masalah belajar itu, tetapi harus balance di hal-hal yang lain dalam kehidupan seorang anak begitu. Jadi kita mencoba untuk melihat tujuan dari anak itu dibesarkan adalah untuk dia mengerti bahwa dia telah diselamatkan oleh juru selamatnya, dan kehidupannya adalah kehidupan untuk juru selamatnya gitu. Sehingga dia benar-benar pribadi seorang anak yang bukan hanya dia sukses tapi melupakan Tuhan, tapi seorang anak yang takut Tuhan dan dapat menjadi sukses seperti hanya Yusuf, Daniel, dan banyak lagi karakter Alkitab yang menunjukkan bagaimana penurutan terhadap Tuhan itu membuat Tuhan tempatkan mereka di tempat-tempat yang tertinggi ya. Kemudian Kerubium Academy visinya, kalau kita boleh Anda baca mungkin di profil kami, tapi inilah memang goalnya kami. Visi kami menciptakan generasi muda yang kokoh, berdiri atas kebenaran firman Tuhan, dan keluarga-keluarga yang hidup dalam semangat hari Grafirat. Jadi Kerubium Academy berfokus kepada bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, acara-acara, mungkin event-event kelas-kelas yang anak-anak itu bisa dibangun untuk mengerti firman, kemudian anak itu dibangun pemahaman tentang saat ini kita berada di mana di hari yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ya. Sehingga anak itu tidak hanya berjalan dan hanya berpikir kepada hal sekular, tetapi dia memahami hal spiritual yang Tuhan ingin untuk dia mengerti ya. Saya percaya di keluarga-keluarga juga keluarga menuntun anak-anak untuk aspek ini. Dan mungkin ya kami secara lembaga kami coba masuk juga ke dalam aspek ini. Kemudian misi kami untuk mencapai visi itu adalah memfasilitasi penyelenggaraan program homeschooling berbasis Alkitab dan Roh Nubuat dengan konsep tradisional homeschooling atau orang tua sebagai guru.
Ya, kerinduan kami adalah sebenarnya tiap keluarga bisa boleh mengajar anak dengan prinsip Alkitab dan Roh Nubuat. Namun ya mungkin ada banyak nggak mudah untuk melakukan hal ini ya. Di kami sendiri memang ada program Sunlight ya, materi pembelajaran Sunlight, di mana anak-anak akan ikut kelas Zoom dan belajar 8 materi yang isinya adalah Alkitab Roh Nubuat, tetapi itu pelajaran-pelajaran yang umum biasa di sekolah-sekolah begitu ya. Tapi ya itu seperti saudari bilang, tapi itu bagian dari kelas Safir ya. Dan traditional homeschooling karena kita ini bukan sebuah lembaga sekolah yang orang tua terlepas untuk saya serahin ya, saya nggak mau tahu apa-apa, bukan itu ya. Sebenarnya kuncinya adalah orang tua sebagai gurunya gitu. Kita hanya partner orang tua yang mencoba menolong apa sebisa kita, karena kita tidak hadir selalu di sana bersama anak-anak. Kita menolong apa yang kita bisa bantu bagi orang-orang tua, sehingga orang tua bisa menjalankan pendidikan dengan rasa nyaman gitu, menjalankan pendidikan anak-anaknya dengan rasa nyaman. Jadi ini visi misinya. Kemudian dari program homeschool, dari hal itu maka kita membentuk program homeschooling mandiri. Kegiatan Kerubium juga sudah dimulai sebenarnya dari 2015. Waktu itu ada beberapa kami keluarga mulai homeschooling, kemudian ada yang tahu terus minta, tolong dong anakku juga mau homeschooling, dan akhirnya kumpullah kita beberapa keluarga anak-anaknya homeschooling gitu. Dan lama-kelamaan kita rasa kita harus organize ini baik-baik supaya memang bisa berjalan dengan baik. Akhirnya ya mungkin selama berapa tahun ya saya coba handle sendiri. Tapi puji Tuhan mulai dari tahun lalu kita sudah punya tim yang mulai menghandle ini secara serius dan mulai mengembangkan apa yang bisa kembangkan untuk menolong orang tua yang sedang menjalankan homeschooling di rumah. Nah, kita buat namanya program homeschooling mandiri. Kenapa kita bilang program homeschooling mandiri? Karena memang yang melakukan homeschooling bukan kami bukan lembaga homeschooling, ya kami fasilitator homeschooling. Tapi yang melakukan homeschooling adalah orang tua. Kami memfasilitasi untuk hal-hal yang perlu terhadap sekolah, hal-hal yang perlu untuk mendukung, menunjang kegiatan homeschooling dari orang tua. Kenapa Kerubium nggak buat sekolah? Ya itu waktu Tuhan ya, ada atau tidak. Tetapi saya melihat dan saya mempelajari ada banyak sekolah yang kerepotan pada saat dia harus berfokus kepada hal administratif di dinas pendidikan gitu. Ya karena konsentrasi di sana, kontennya susah untuk dibangun gitu. Jadi kami coba untuk berkonsentrasi kepada kontennya, sedangkan administrasinya kami kerjasama dengan PKBM Mitra gitu ya, supaya kami bisa membangun ini gimana kontennya, supaya walaupun kami bukan lembaga pendidikan sekolah, tetapi kami menunjang sebuah proses pendidikan yang sedang berlangsung di dalam keluarga-keluarga. Karena kalau anak pergi ke sekolah, kan sekolah ditangani toh. Sekarang kalau orang tua homeschooling bagaimana? Apakah sekolah bisa langsung tangani? Belum tentu juga, mereka punya banyak murid juga gitu. Nah, kami hadirlah di sana untuk membantu orang tua, menjadi teman mitra orang tua, partner di dalam bagaimana anak-anak itu boleh mengikuti pendidikan. Kemudian program homeschooling ini juga orang tua sebagai guru, siswa didik terdaftar di lembaga atau sistem pendidikan nasional. Nah, kita pastikan mereka terdaftar di sana. Kemudian ada kelengkapan administrasi sekolah terpenuhi. Jadi kita pastikan bahwa anak ini sekolah memang punya catatan administrasi gitu. Nggak cuma sekolah, nanti naik kelas, tapi nggak ada bukti-bukti evidence based bahwa mereka menjalankan kegiatan itu. Karena nantinya juga akhirnya kan menjadi sebuah pertanyaan, ini jalanin sekolah atau enggak. Jadi pernah ada, saya ketemu seorang tua, anaknya ya di rumah aja, unschooling istilahnya, unschooling. Jadi nggak tercatat dimanapun, segala macam, nggak punya catatan di mana belajar, segala macam. Akhirnya anak itu seperti tidak sekolah sebenarnya. Gitu. Kasihan juga, bertahun-tahun seperti itu. Nah, kita perlu secara teratur mengatur kelengkapan administrasi sekolah, catatan sekolah anak. Kemudian kita membangun dari program homeschooling mandiri ini, kita membangun komunitas homeschooler Advent di Indonesia. Jadi Anda sebenarnya sebagai homeschooler bisa saja memilih tempat komunitas, saya mau di sini ya, saya mau di sini ya, saya mau di sini, bisa saja yang non Advent gitu ya. Tetapi pasti environment-nya itu ya sesuai dengan di mana Anda berada gitu. Nah, kita mencoba untuk membangun komunitas homeschooler di mana para homeschoolernya adalah keluarga-keluarga Advent, sehingga waktu kita bicara sesuatu
mudah dimengerti, dari kutipan Roh Nubuat, dari Alkitab, semua mudah dimengerti. Dan bukan berarti ini hanya untuk eksklusif Advent. Ada anggota keluarga kami yang bukan Advent tapi ikut juga di keluarga Kurbium gitu ya. Jadi kita bangun komunitas ini dan kita bangun dengan kita membuat WA group ya, WA group anggota keluarga Kurbium ada di sana. Mungkin dari antara Anda belum masuk, nanti kita akan masukin. Kemudian kita menyelenggarakan WOW, Weekly Online Worship. Setiap minggu akan ada ibadah bersama anak-anak siswa ya. Hari Senin biasanya jam 11. Jam 11 waktu mana ya? 11 waktu Manado, 10 waktu Jakarta kayaknya. Untuk ada kegiatan weekly online worship. Nah, di sini anak-anak ketemu semuanya, mereka ibadah, ada pembicara, dan ya bertemulah, namanya anak-anak yang bertemu. Kemudian ada family online worship, yaitu keluarga-keluarga yang hadir bersama-sama, kita beribadah secara keluarga gitu. Jadi kalau di WOW orang tua nggak ikut nggak apa-apa, tapi di family online worship kita harapkan orang tua dan anak-anak juga secara keluarga kita sama-sama hadir. Kalau WOW seminggu sekali, kalau FOW 1 bulan 1 kali. Kemudian hal yang lain di program homeschooling mandiri adalah kita menyediakan program edukasi membangun aspek mental dan spiritual ya. Karena kalau aspek fisik kan kita nggak ada di sana ya. Aspek fisik mungkin orang tua bisa sepenuhnya untuk fisik anak, tetapi mental dan spiritual kita bisa coba dukung ya. Dan kita buat itu yang membangun anak itu kita bangun kelas SEM. Kalau dibilang itu paket Safir ya, Sunlight Education Ministry. Jadi di paket kelas SEM ini Safir, anak itu akan ada kelas Zoom seminggu 2 kali. Mereka akan belajar materi yang disediakan, yaitu 8 materi yang isinya kontennya itu dasarnya kutipan Alkitab dan Roh Nubuat. Mereka akan belajar Bible, Nature, Health, Music, language, voice, history, geografi, prophetic. Nah, mereka belajar itu 8 pelajaran di kelas SEM. Jadi akan ada kelas itu, kemudian setelah akhir kelas ya akan ada penilaian, karena penilaiannya akan digunakan untuk raport juga ya. Kemudian kita puji Tuhan sampai kemarin sih kita sudah menyelenggarakan program English Club seminggu sekali di hari Kamis. Ini program free ya, nggak berbayar ya, free. Dan kita cari guru-guru volunteer yang bisa mengajar dan anak-anak ikut kegiatan English Club yang free ini. Ada level-levelnya ya. Kemudian kegiatan English Course, inilah yang berbayar ya, English Course yang berbayar seminggu 2 kali kalau ini English Course, seminggu 2 kali hari Senin dan Rabu gitu ya, seminggu 2 kali. Dan di English Course ini yang mengajar, puji Tuhan sejauh ini kita punya tutor seorang Filipin, namanya Mem Lala Sirami. Dia adalah istri pendeta Desmond Sirami di Papua. Jadi dia mengajar dari Jayapura ke anak-anak kita yang ada di mana-mana, dan dia dalam English Course ini semuanya English, nggak ada bahasa Indonesia di sana, karena dia bisa bahasa Indonesia tapi dia nggak mau bahasa Indonesia. Jadi anak kita akan ya belajar bahasa Inggris begitu ya. Jadi di English Course ini berbayar ya, 2 kali sebulan. Ini muncul juga karena saya juga merasa anak saya gimana ya kesempatan belajar bahasa Inggris. Di Manado ini susah cari tempat bahasa Inggris. Akhirnya ya kita dari situlah kita berinisiatif, ya pasti ada orang tua juga ingin anaknya belajar, tapi di tempat sekitar mereka nggak ada. Nah, akhirnya kita buat ini dan sekarang ini ada sekitar 12 atau 15 anak ya yang masuk di kelas English Course ya. Kemudian kita next pertemuan mungkin tahun ajaran ini kita akan mulai buat beberapa kegiatan seperti kita mau buat program student meeting. Jadi selain weekly online worship ada student meeting. Nah, student meeting ini bisa beberapa kelas digabung jadi satu. Dan di sini bukan worship lagi, ini hanya pertemuan anak-anak yang difasilitator oleh kami. Ya, kita ngobrolin sesuatu, ngobrolin apa segala macam, ya berdoa dan ya mereka bertemulah 1 jam. Karena kan anak-anak homeschooling kan tidak punya teman interaksi yang banyak secara khusus ya. Dia punya teman-teman tetapi tidak ada yang secara khusus bagian dari teman sekolahnya lah. Nah, disinilah kita harapkan mereka bisa bertemu 2 minggu sekali, sebenarnya 2 minggu sekali, kita coba 2 minggu sekali untuk yang ngobrolin sesuatu, saling kenal dan satu dengan yang lain. Kemudian kita juga pengen buat parents meeting ya. Ini sekarang ini termasuk parents meeting tapi ini limited ya. Mungkin one day kita bisa buat parents meeting untuk seluruh orang tua Kurbium dan ngobrol-ngobrolin bagaimana kita bisa kembangkan Kurbium Academy ya.
Di parents meeting ini ya di kita akan ada tanya jawab dan segala macam. Kita menyampaikan sesuatu, ada tanya jawab segala macam, ya mungkin di sini, di tempat nantinya lagi juga mungkin bisa aja itu terjadi, kita nggak tahu ya. Kita bicarakan nanti. Kemudian hal yang baru yang kita mau buat juga adalah kita mau membuat kelas Daniel dan Wahyu. Jadi kita punya materi, dan materi ini kita akan tawarkan kepada anak-anak yang mau untuk dia ngikutin seri pelajaran Daniel dan Wahyu. Ada 32 pelajaran kalau nggak salah. Dan kita kasih materinya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan anak-anak itu mempelajari, menjawab. Nanti seminggu sekali akan ada pertemuan misalnya 1 jam untuk mengevaluasi pelajaran. Ya, yang ngobrolin santai dengan anak-anak mengenai pelajaran tersebut gitu ya. Jadi, dan kelas ini kalau memang diikuti bisa jadi juga kelas nilai agama ya buat anak itu. Jadi orang tua bisa, kamu nilai agamanya di kelas Daniel ya dan Wahyu ya, oke, masuk, ikutin kelas, kemudian di akhir semester bisa dapat penilaian ya dari kita gitu. Kita kasih kelas Daniel dan Wahyu ini kelas free ya. Ini bagian dari pelayanan kita untuk menuntun anak-anak mempelajari pelajaran firman Tuhan. Dan mungkin satu lagi saya belum nulis di sini, kayaknya kita juga ingin membangun kelas healthy lifestyle ya, pola hidup sehat. Saya rasa perlu ya untuk anak-anak kita mulai dilengkapi dengan pemahaman tentang pola hidup sehat, dan kita akan coba buat itu juga kelas healthy lifestyle supaya mereka mulai belajar dari kecil, tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat, dan akhirnya fisik mereka bagus, mereka bangunan tubuh mereka bagus, orang tua lengkapi dengan mentalnya, spiritualnya, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat ya, yang Tuhan ingin anak-anak kita sehat toh. Jadi mungkin itu dari program homeschooling mandiri yang kita buat gitu ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir ngapain ya kami ke Kerubium, kami langsung aja ke sekolah, nggak apa-apa juga begitu. Cuman kalau seorang masuk ke Kerubium ya akan ada hal yang dilakukan di sini ya, bersama-sama kita menunjang orang tua dalam kegiatan mendidik anak. Nah, di Kerubium homeschooling sendiri, puji Tuhan kita tahun lalu kita sudah membangun memperoleh badan hukum untuk pendiriannya ya. Jadi kita namanya Yayasan Pendidikan Kerubium Academy. Ya, Yayasan Pendidikan Kerubium Academy. Kita sudah dapat akte notarisnya dan juga pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sebagai sebuah badan yayasan, dan kita juga sudah urus surat izin untuk berusaha ya. Ada dapat nomor induk berusaha dan juga surat izin perdagangan SIUP ya. Tapi di bidang jasa kita adalah kegiatan penunjang pendidikan, ya, kegiatan penunjang pendidikan. Ya, memang lokasi kami di Manado, jauh banget di Manado, kelihatannya jauh ya. Tapi dalam dunia yang sekarang ini kita bicara virtual, nggak ada batas ya di mana aja. Dan kebetulan juga kami melayani di sini, jadi ya di sinilah tempat kami. Sebelumnya kami di Malang, sebelumnya seluruh kegiatan Kerubium di Malang, tapi setelah pindah ke sini dipindah ke Manado ya. Jadi inilah kita belum punya sekolah. Saya nggak tahu apakah Tuhan izinkan itu terjadi atau memang tidak. Buat kami nggak ada masalah. Tapi secara legal inilah kegiatan kita tunjang kegiatan homeschooling yang dilakukan oleh orang-orang tua. Jadi untuk administrasi sekolah, siswa akan terdaftar di Dapodik, ya, data pokok pendidikan, ada tersedia rapot, ya kita usahakan rapot ini ada sebagai bukti evidence base bahwa anak menjalankan pendidikan. Kan ada ujian akhir juga difasilitasi supaya itu bisa digunakan sebagai bagian dari mendapatkan ijazah ya, ijazah dari sekolah. Nah, untuk penilaian siswa, kita ingin sampaikan penilaian siswa itu sekarang ini saya ingin informasikan bahwa keluarga-keluarga diundang dalam pertemuan ini adalah keluarga-keluarga yang baru kami daftarkan di PKBM mitra kami yang bernama PKBM Piwulang Becik ya, Piwulang Becik di Salatiga ya. Nah, PKBM Piwulang Becik. Wah, kok di Jawa ya segala macam. Nah, itu nggak ada masalah. Kembali sekarang dunia internet ya, dimanapun kita mendaftar sama semuanya ya. Justru di sini bagusnya adalah manajemennya lebih rapi ya, saya lihat manajemen lebih rapi, kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, banyak orang tua dalam yang kami evaluasi kemarin kan begini, kita nggak bisa jalanin anak sekolah tapi nggak punya raport gitu. Nah, waktu kami mulai serius membangun raport, menyediakan materi dan segala macam, orang tua kerepotan, aduh bingung kami ini bikin raport nggak sempat segala macam. Oke, kita bantu lagi orang tua sekarang ini dengan kita mau
pilihin mitra yang bisa secara sistem membantu pembuatan raport gitu ya, supaya orang tua bisa membangun anak, mendidik anak di aspek yang lain. Bisa aja di aspek akademis membantu dia ya, dan terlebih di aspek yang lain gitu ya, karena kan anak dibangun bukan hanya otaknya saja untuk mengerti matematik, fisika atau apapun, tetapi mereka perlu belajar aspek-aspek yang lain. Jadi untuk penilaian siswa sebenarnya kita belajar dinilai itu dari hasil evaluasi belajar tertulis. Dan sekarang kita akan ada materi dari setara. Siswa keluarga yang lain juga di tahun lalu sudah dapat materi setara daring, tetapi mereka harus menjalankan sendiri, ya, membuat penilaian sendiri kepada anak, ya, menghitung dan segala macam, jadilah nilainya. Nah, kalau yang sekarang ini dengan setara daringnya, anak itu tinggal klik, pelajari, kemudian jawab soal, nanti didata masuk ke database sekolah, dan sekolah yang akan membuat perhitungan untuk nilai anak tersebut dari hasil belajarnya gitu. Orang tua hanya ingin memastikan apa yang dipelajari dia mengerti dan dia bisa menjawab jawaban-jawaban gitu. Tapi untuk setara daring ini juga ada hal yang kami ingin sampaikan nantinya. Kemudian yang kedua, penilaian siswa dari catatan portfolio. Dan ini mungkin hal baru buat Kerubium juga, ini hal baru. Bahwa begini, siswa homeschooling itu bukan seperti siswa sekolah biasa yang sangat bergantung kepada penilaian dia di sekolah gitu ya, ujian-ujiannya segala macam. Enggak, anak-anak homeschooling adalah anak-anak yang memang belajar, tetapi mereka punya banyak aktivitas lain yang sebenarnya membangun mereka, mendidik mereka. Bisa aja mereka suka main musik gitu ya, bikin lagu, mereka suka menggambar, mereka suka buat ornamen-ornamen, mereka buat karya-karya, atau mereka suka aktivitas ini, aktivitas itu, mereka ikut ini, ikut itu, ada prestasi didapat ya. Dan itu semua selama ini berjalan dan kita rasa itu udah jalan bagian dari kegiatan mereka. Contoh lah misalnya, anak kita yang masih SD, orang tua mulai mengajar misalnya untuk bekerja di rumah, homework. Tugasnya semester ini misalnya mulai mencuci piring gitu ya. Saudara, ini bisa jadi catatan portfolio. Waktu dia mencuci piring kita foto, gitu ya. Kita foto dia dan ceritakan kenapa kita mengajar dia di semester ini cuci piring. Semester depan mungkin diajar cuci baju, kan kayak gitu kan. Sehingga ini menjadi catatan portfolio dari anak-anak tersebut. Dan catatan portfolio ini dikumpulkan, dikirim ke sekolah, dan sekolah menjadikannya ini bagian dari dia melihat, oh ini aktivitas anak belajarnya, ya. Belajarnya, dan ini akan mendukung penilaian terhadap anak karena pihak sekolah kan nggak pernah ketemu anak begitu, jadi mereka dapat dari mana? Dari catatan portfolio yang kita kasih gitu. Dan catatan portfolio ini sebenarnya bisa Anda pakai, Anda simpan menjadi database Anda terus sampai anak kita ikut, kalau Anda terus ikut homeschooling sampai SMA gitu ya. Dan kalau pemerintah tanya, anakmu nggak sekolah ya? Oh maaf, anak saya sekolah, ini catatan portfolio dia, ini nilai dia kalau dia belajar di akademisnya gitu. Jadi nggak ada bilang negara nggak bisa bilang, pemerintah nggak bisa bilang kamu nggak ngolain anak. Enggak, kita sedang menjalankan sebuah sistem pendidikan yang saya pilih gitu ya. Jadi ini penilaian siswa ini penting. Jadi orang tua yang memang berperan karena orang tua gurunya, orang tua punya planningnya dan segala macam yang menjalankan planning dari yang dibuat, portofolio plan-nya dibuat, rencananya semester ini ngapain, semester aja dulu. Gini bikin portfolionya, kemudian habis itu dilakukan, kemudian didokumentasi. Semua gambar-gambarnya disimpan ya, hasil karyanya difoto disimpan atau disimpan juga hasil karyanya, kemudian nanti kita buat satu file portfolio catatan untuk semester ini gitu, semester ini. Nanti kita terangin sedikit lagi ya. Nah, ini untuk sekolah di Piulang Becik, karena kita sifatnya lebih online gitu ya, bagus sekali. Ini salah satu contoh dari anaknya Pak Paul ini ya, sama Sister Widuri, Pobe ya, panggilannya Pobe ya. Oke, dia ini punya NIPD nomor induk peserta didik 2107098. Ini nomor peserta di Piulang Becik ya. Ada username atau emailnya ya, dikasih pobe@piulangbeCik.org. Kami akan kirim data ini masing-masing, data anak-anak Anda juga ada di kami belum email saja, belum WA, nanti kami WA. Kan passwordnya ini PBXPB ya. Oke. Dari data ini nanti anak akan masuk ke
website setara daring pakai username ini, pakai password ini. Dia masuk ke program MS365, yaitu program Microsoft Office yang tujuannya mengumpulkan data-data portfolio kita ya melalui MS365. Nanti ada link pembelajarannya menggunakan MS365. Nah, ini yang dikasih ya. Jadi dari hal ini anak-anak langsung masuk ke sana. Nah, kalau hal menggunakan ini mengalami kesulitan atau apa segala macam, hubungi kami. Kami akan menolong untuk bagaimana cara menggunakan ini semua. Ya. Nah, kembali ke portfolio tadi, ini mungkin sampel ya, sampel sederhana ya. Karena ini hal yang baru, portfolio. Jadi kita belum punya sampel-sampel, tapi kita punya gambaran. Jadi mungkin portfolio kita, siswa kita seperti ini ya. Ada logonya, ada tulisan portfolio siswa, ada nama siswa, misalnya Heaven gitu ya, kelas 1 SMP semester 1 ini contreng, tahun ajaran ini, nomor induknya berapa sekolah, nomor NISN, nomor induk siswa nasional berapa ya, nanti biasanya ada toh. Nah, ini di data depannya. Ini bentuknya nanti dibuat harusnya PDF gitu ya. Jadi setelah data depan portfolio, berarti ini portfolio siswa nama si ini semester 1 misalnya ya, semester 1. Nah, apa nih isinya? Maka dia berisi mulai, ini mungkin halaman 1. Karya kegiatan apa nih? Misalnya karya melukis di alam, ya, melukis panorama alam, misalnya begitu ya. Tanggal berapa dibuat, lokasinya di mana, ini foto-foto lukisannya. Keterangannya di sini dibuat. Oh, Heaven sedang mengerjakan melukis alam, dia melihat alam ciptaan Tuhan dan segala macam lah ditulis. Nah, ini sudah nih. Ini di semester 1 ini, di semester 1 ini karya pertama dia, nanti buat lagi karya kedua, karya ketiga di halaman berikut, halaman berikut, halaman berikut. Sampai karya yang sederhana seperti saya bilang tadi, mencuci piring. Tulis di situ mencuci piring, fotonya tulis dia mencuci piring, kasih terang kenapa orang tua ngajar dia untuk mencuci piring saat ini. Kenapa orang tua mengajar dia untuk menyapu? Ya, dulu kami kecil waktu si Joseph masih belum sekolah ya, tugas dia kami kasih sapu, menyapu daun-daun pohon mangga di depan rumah kami. Ya dia sapu, no. Ya, dia sapu dan kami nggak pernah portfolio pada saat itu ya. Tapi itulah bagian dari belajar anak belajar untuk bekerja di rumah gitu. Jadi itu bagian dari portfolio. Jadi kita tinggal kumpulkan gambar-gambarnya, kumpulkan data-datanya kalau bagus kapan waktunya disimpan itu semuanya dulu. Anda bisa langsung kerjakan di semester itu pas ada langsung jadi simpan nanti di akhir semester baru dikumpulin semua hasil portfolionya, reportnya gitu ya, dikumpulin, diupload gitu ya. Nah, Anda waktu ngerjain portfolio misalnya belum rampung, Anda bisa kirim ke kami, tolong dong cek portfolio kami. Nah, kami cek, kami bantu portfolio itu bisa bagus formatnya atau gimana tulisannya dirapikan, nah baru dikirim ke sekolah begitu loh. Kita akan bantu untuk hal itu. Jadi itu portfolio ya, jadi ini yang bagus sekali. Jadi nilai itu bukan hanya dari mengerjakan soal-soal materi, tetapi dari aktivitas, kegiatan, karya, prestasi, atau apapun yang dilakukan. Misalnya ada rekaman video, nggak apa-apa, taruh kutip videonya di sini, tapi nanti videonya diupload, gitu ya. Dia nyanyi misalnya, dia menyanyi, nggak apa-apa, tulis nih menyanyi, tanggal berapa, lagunya apa, segala macam. Kemudian videonya diupload. Nanti ada sistemnya untuk mengupload, disimpan di situ. Kemudian tapi ada catatan portfolionya di sini di satu halaman PDF ya. Jadi bikin dulu Word kemudian nanti konversi ke PDF. Nah, jadi apa aja yang video, yang foto, apalagi yang bisa ya. Ya cuman itu ya, video dan foto atau suara lain nggak apa-apa. Menyanyi tanpa video tapi suara nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk setara daring adalah materi Dignas. Yang disediakan ini materinya kalau di SD itu hanya materi 5 ya, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, satu lagi apa ya saya lupa itu, ada 5. SMP ada lebih banyak begitu ya. Nah tinggal nanti waktu diklik setara daring ini kemudian masuk tadi user ID dan segala macam, maka Anda akan lihat oh pelajaran ini anak mulai buka, mulai pelajari. Contoh ya, saya coba screen sharing bentar. Screen sharingnya yang mana ya? Mungkin ini. Nah, ini setara daring.
Boleh terlihat ini? Ya, boleh ya? Oke, contoh ini setara daring ya. Paket A, ini kan kalau tadi presentasi kita siapa Pobe ya, Pobe. Bentar. Pibi Bang. Pibi. Pibi ya? Iya. Thank you, Pibi. Pibi ya. Pibi, bacanya Pibi ya. Pibi. Pibi itu singkatannya. Pibi. Oke, sebentar. Nah, Sama paket di A, Alkitab dia itu, masuk Bang. sektor daring toh? Ada ya? Oh, sorry. Ya, Nggak PB nyimak kalau berarti. Indonesianya. Oh, kalau yang sering kali Poebe ya, ada yang Tante PB. Poebe di sini ya. Nah, ini dia masuk paket A tadi ya, kemudian masuk karena nggak usah daftar lagi karena sudah ada didaftarin, jadi masuk. Kita masuk usernya, kita klik ini PB ya, PB. Kemudian tunggu sebentar, dia punya password. Sandinya ini, oke, ya ini sandinya masuk. Oke, sudah masuk nih. Bibi masuk ke dalam setara daring. Oke. Nah, waktu masuk setara daring ada namanya nih karena sudah didaftarin toh. Ya. Aduh, ada promosi lagi. Oke. Nah, di sini Anda lihat ada daftarnya, dia terdaftar di Pikiran Becik ya. Nah, di sini adalah dia punya materi karena dia kelas 1 SD, paket A, kita klik. Nah, ada daftar mata pelajaran ya, ada semester 1, semester 2 sebelah kiri. Kita klik semester 1. Karena sekarang sudah masuk semester 1 toh. Nah, di sini ada kelas 1 itu ada 4 tema yang perlu dipelajari. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Ini kan tematik ya. Jadi di pelajaran ini tematik. Nah, 4 tema ini kita diselesaikan dari semester ini. Jadi dari bulan Juli sampai Desember. Ya, selesaikan. Kalau Anda bisa selesai bulan November, ya nggak apa-apa. Selesai bulan Oktober sudah selesai, ternyata ya nggak apa-apa. Kok nggak ada pelajaran lagi dong? Ya pelajaran yang lain, orang tua cari pelajaran yang lain. Yang jelas, pelajaran yang dipelajari ini nilainya sudah masuk. Kemudian nanti nilai itu jadi catatan sekolah. Gitu. Jadi contoh tema kelas 1, sorry, ini udah dites, udah pernah dicoba-coba kayaknya sama teman-teman kita untuk tes. Tema 1 misalnya ya. Karena ini tematik kan, jadi pelajarannya kan satu pelajaran itu buka materi. Untuk dibuka materinya, ada materi pelajaran di sana. Jadi satu pelajaran itu bisa beberapa topikal ya. Ini kan memuat pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, dan IPS. Jadi satu tema memuat 5 pelajaran tersebut. Nah, ternyata di tema 1 materi ada subtema ya. Tema 1 sub kelas 01 ada 4. Mau di-download silakan, tapi kalau mau dipelajari di sini saja bisa juga dilihat. Nah, Bibi nanti mulai pelajari, dia mulai baca gitu ya. Kembali ya, ini kan materinya Diknas. Dalam artian mungkin aja ada konten-konten yang ya tahu sendirilah namanya materi Diknas. Misalnya ada apa itu, dongeng misalnya gitu. Nah itu kita lah orang tua yang mencoba untuk menetralisir mengenai itu ya, mengenai dongeng-dongeng karena kita kan nggak biasa untuk hal itu. Jadi sorry agak lambat ini. Jadi nanti dia pelajari nih subtema Aku dan Teman Baru. Dia akan baca pelajarannya terus sampai pelajarannya habis dia baca. Nah, di ujung pelajaran ini kadang-kadang ada pertanyaan juga sih. Tapi yang
masuk ke penilaian bukan di sini, bukan di materi ini gitu ya. Nanti ada lagi di materi penilaian. Jadi setelah anak mempelajari pelajaran ini, maka dia akan masuk ke penilaian. Contoh saya balik ulang lagi ya. Ini oke. Nah, ini kan ada materi. Oke. Tinggal diklik-klik toh. Kemudian ada ini penilaian. Kalau penugasan nggak usah dikerjakan. Pihak sekolah bilang nggak usah dikerjakan. Kita langsung ke penilaian saja. Ya, di penilaian ini akan ada evaluasi. Inilah soal-soal. Ya. Jadi soal. Ya, ini soal tanggal waktunya 13 Juli 2025. Kenapa ini dibuat jauh? Karena supaya bisa dikerjakan kapan saja. Jadi tidak real time, ini tidak real time ya. Jadi Anda bisa kerjakan kapan saja pekerjaan ini, soal ini ya. Enggak, oh sudah lewat ini saya, enggak. Ini bisa dikerjakan kapan saja. Jadi ini jawab saja. Ini ini perintahnya, perhatikan huruf, dijawab pilihan ya, contreng misalnya gitu toh. Kemudian nomor 2 bagaimana, ikutin aja petunjuk-petunjuknya. Ini nomor 2 soalnya, jawab lagi. Nomor 3 soalnya ya, sampai nomor berapa ini, 10 ya, sampai 10. Oke, habis soal ini jawab, kumpulkan, klik kumpulkan, sudah selesai. Oke, nah dari menjawab soal ini akhirnya ada apa, ada penilaian gitu ya. Dan biasanya penilaian itu muncul. Sorry ya, sebentar saya mau pastikan ini yang lain ada datang. Oh sudah ya, datang yang lainnya. Oke, ada penilaian yang muncul nanti di materi pelajaran, ada penilaian muncul. Nah, yang ingin kita sampaikan begini. Ini kan program setara daring dibuat oleh Diknas, Departemen Pendidikan ya. Nah, ternyata masih ada sistem yang kurang bagus di sini, yaitu di sistem penilaian. Jadi anak menjawab, dia rasa semua diperiksa baik-baik dan sudah rasa benar, tiba-tiba nilainya 30, 40. Waduh, kecewa dong. Saya mau nilai 100 kok nilainya segini. Ini sistem ini masih kacau di sini gitu. Jadi pihak sekolah bilang, jawab saja, nggak usah perhatikan itu penilaian, karena nanti penilaian akan dilakukan oleh sekolah, bukan oleh sistem ini gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita sistem komputer harusnya jawab seperti itu ya, nilainya seperti itu. Tapi ternyata di sini dia punya formula mungkin masih belum bagus, sehingga sering mengecewakan. Kalau anak-anak yang perfect itu, waduh sering nangis dia. Kenapa kok ujian saya nilainya 40? Nggak pernah dia dapat 40 gitu kan, pengennya 100. Nah, pihak sekolah bilang jangan diperhatikan dulu karena itu memang kelemahan yang masih belum diperbaiki sampai sekarang. Jadi karena nilai yang menentukan sekolah, yang penting saat kita anak-anak mulai menjawab soal-soal di sini sebenarnya itu sudah dapat penilaian sendiri dari sekolah, begitu ya. Jadi itu mengenai setara daring. Kemudian saya stop dulu screen. Kemudian kita masuk ke presentasi tadi lagi. Ya. Pak Ferry, selamat datang ya. Saya nggak perhatikan ini ternyata udah masuk langsung ya. Kita nggak ada waiting room di sini. Oke, kemudian ada upload portfolio. Jadi selain setara daring tadi kita bilang materi nilai-nilai anak itu dari evaluasi belajar tadi setara daring dan juga catatan portofolio. Ada upload portfolio, caranya ya, upload portfolio. Dia klik portal ini dulu, kemudian masuk ya ke dalamnya. Nanti ada tutorial, kami kasih ke Anda tutorial yang dibuat oleh PKBM Piluang Becik. Anda bisa lihat ya bagaimana loginnya, bagaimana mengumpulkan portfolio. Nanti kami juga coba buat dengan cara tertulis supaya Anda bisa lihat langkah-langkahnya. Ya, kalau untuk tutorial membuka mengerjakan setara daring ada juga tutorialnya, nanti kami bisa kirim ke Anda. Jadi ya, di-upload. Nah, portfolio ini kembali saya bilang tidak di-upload. Misalnya Anda baru belajar 1 bulan, upload lah portfolio. Enggak. Portfolio Anda buat di file Anda, tapi nanti dikirimnya mendekati akhir semester begitu ya.
Nah, portfolio ini kalau anak-anak yang sudah lebih besar, boleh untuk dia belajar membuat portfolionya sendiri. Nggak harus orang tua terus. Jadi dia mungkin, oke, kamu belajar ini kan, ngerjain ini foto-fotonya saya ambilin. Nah, kamu buat, kamu ini portfolionya, filenya kamu buat laporannya begitu. Nah, dia buat laporannya, dia belajar buat laporannya. Jadi anak itu walaupun SD misalnya, tapi sudah mulai bisa membuat portfolio atau SMP, dia buat portfolionya. Kita orang tua mungkin menyempurnakan kata-katanya atau apa begitu ya. Nanti kalau sudah semester selesai, kirim ke kami draft portfolionya supaya kami lihat dulu. Ya, kami pelajari dulu. Bukan kirim ya, masukin aja ke situ, upload tapi belum di-share ke sekolah gitu ya. Masukin, kami lihat, kami kan punya akses ya, kami lihat, kami buat gitu ya. Bantu untuk lebih rapi misalnya supaya standarnya lebih bagus, supaya besok-besok oh ini modelnya baru Anda ikutin gitu. Seperti itu. Karena seperti penamaan folder penyimpanan portfolio, ada modelnya. Jadi nomor induk peserta didik, garis bawah nama lengkap, garis bawah portfolio, tahun ajaran 2021-2022. Dari folder ini masuklah portfolionya. Ini ada file, nama file portfolionya, portfolio, nama siswanya, kelas berapa, semester berapa. Sehingga pihak sekolah waktu mereka cek itu, oh dilihat portfolio nih, si ini namanya, kelas ini, semester ini. Kok dia lihat laporannya, seret, dia lihat. Kemudian dia melihat folder-folder, ini folder video semester ini, folder gambar semester ini, ya, dia lihat buktinya ada gambar-gambarnya, dia lihat semua. Nah, begitu saja sebenarnya. Jadi begitu menjalankannya. Jadi itu dari saya untuk saat ini mengenai bagaimana menjalankan kegiatan sekolah untuk siswa yang terdaftar di Piulang Becik ya. Tadi kalau perbedaan Piulang Becik dengan sekolah yang sebelumnya, yang di sekolah sebelumnya sama sekali nggak ada sistem seperti ini, sehingga banyak orang tua yang kesulitan membuat rapor ya, karena mereka kesulitan nggak ada formula instrumen yang menolong mereka untuk membuat rapor. Sedangkan rapor itu adalah apa istilahnya ya, itu bukti evidence bahwa kita menjalankan homeschooling. Gimana pun juga pemerintah ingin melihat pertanggungjawaban kita dalam menjalankan homeschooling, dan acuannya adalah rapor itu. Jadi keluarga yang punya bikin homeschooling tapi nggak peduli raportnya, ya itu juga repot ya. Gitu. Tetap harus ada rapor. Oke, ini dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kita kenalkan dulu, ini ada yang baru datang, Pak Ferry. Pak Ferry silakan Pak, boleh dibuka videonya, mungkin kenalkan. Yang lain tadi sudah memperkenalkan diri Pak. Iya, selamat pagi Pak Markus. Selamat Pagi. siang. Ya, Iya, mohon maaf Pak. Signal buruk ya? Video kondisi sekarang sedang tidak, bukan signal sih, apa latar satu lain. Mohon maaf Pak. Itu. Oh iya Pak. Kalau gimana Pak? Suara Bapak juga putus-putus Pak. Iya Pak, jaringan di tempat saya sedang kesulitan. Nah, oke. Jadi Pak, kenalkan aja sedikit. Iya, saya Ferry Julianus, kebetulan baru mau mulai belajar juga tentang homeschooling, sama daftar anak kami yang pertama baru umur 7 tahun, kalau level SD, kelas 1 SD yang masuknya gitu. Nah, sebenarnya kami berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah, cuman saat ini kami sedang terjebak di Jakarta selama beberapa bulan. Iya betul, gitu. Aduh. Nggak bisa keluar malah ya Pak? Iya, kami menetapnya sebenarnya di Palu, iya. Palu, seperti itu. Baik Pak Ferry. Oke, saya nggak tahu ya tadi Pak Ferry masuk di jam menit keberapa, tapi kita punya recording Pak, nanti kalau misalnya ini bisa dilihat lagi. Nanti kami masuknya dari awal kok tadi. Oh oke. Layar pertama. Iya. Baik, saya nggak lihat. Ada satu keluarga lagi kayaknya yang belum hadir, nanti saya lupa yang mana. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bebas aja yang masih bingung untuk hal ini. Atau Pak Ferry dulu mulai, ada pertanyaan. Iya, mungkin dari aku dulu Pak. Terima kasih ya untuk penjelasannya tadi, cukup menarik gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan aku sih di sini, sebenarnya kan kayak kami masih memulai gitu untuk homeschooling, jadi butuh juga banyak bimbingan, butuh banyak referensi juga. Kami juga sedang belajar juga dari sumber-sumber yang lain gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya
ada dari Kerebium sharing-sharing tentang komunitas homeschooling, terutama kan di tempat-tempat yang berbeda karena kita kan berbeda-beda tempat ya. Nah, mungkin bisa dibagikan kayak kami di Sulawesi Tengah sampai sekarang pun juga kami sedang cari-cari gitu. Memang belum ada komunitas homeschooling yang bisa jadi tempat sharing-sharing gitu. Walaupun di sana juga komunitas Advent cukup banyak, tapi untuk homeschooling itu masih hal yang baru kalau di daerah Sulawesi Tengah. Nah, itu yang pertama tentang komunitas. Kemudian yang kedua, untuk kondisi kami, keluarga kami sebenarnya beberapa tahun ini, hampir setiap tahun kami berpindah-pindah karena tuntutan pekerjaan sama ada hal yang lain juga yang kami lakukan gitu. Nah, kalau di Kerebium sendiri kan itu ada 2 minggu, seminggu itu 2 kali pertemuan rutinnya. Nah, Minggu 1 kali, Pak. Oh, bukan 2 minggu, seminggu 2 kali yang anak-anak. Oh, ada ya. Anak yang seminggu 2 kali ada juga ya, betul. Iya, itu. Nah, terkadang kami keluar wilayah juga gitu. Cuma memang biasanya kami selalu bersama anak-anak. Jadi mungkin bagaimana dengan kami yang misalnya tidak bisa rutin gitu mengikuti 2 kali pertemuan itu gitu setiap minggunya. Kemudian itu, nah tapi kami usahakan setiap tugas atau setiap tanggung jawab kami sebagai tutor utama juga sebagai orang tua, kami laksanakan tugas kami gitu dari Kerebium juga, karena ini berimbas langsung ke tumbuh kembang anak kami gitu. Nah, itu dulu sih Pak Markus, 2 hal. Oke, baik Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Ferry. Untuk tahun ajaran ini kita akan membangun komunitas ya. Komunitas itu ya online ya tentunya. Makanya kita mau buat untuk di keluarga Kerebium adalah parents meeting ya. Parents meeting ya. Parents meeting itu nah kita kan nanti ngobrol-ngobrolin, mungkin ada usulan-usulan apa segala macam, ada sharing-sharing apa kesulitan, dan kita akan lakukan di parents meeting itu Pak. Mungkin saya nggak tahu, rencana kita mungkin bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, kita lihat ya nanti perkembangannya. Itu untuk komunitas orang tuanya. Sedangkan untuk komunitas anaknya tadi kan ada student meeting ya, 2 minggu sekali ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan yang weekly online worship setiap hari Senin, kemudian pertemuan student meeting, itu sifatnya memang kalau memang bisa masuk, memang nggak ada kendala apa, kita sih harapkan itu semua siswa kita itu bergabung bersama supaya merasakan kebersamaan kita. Kemudian kalau ada halangan karena daerah remote nggak bisa, nggak ada masalah Pak, karena ini kita mengerti sekali justru keberadaan kita sebagai homeschooling itu adalah menolong orang tua dengan fleksibilitasnya gitu ya di dalam menjalankan kegiatan. Jadi kita nggak mau hadir Kerebium dengan Kerebium nih menuntut ini, enggak. Jadi kemarin ini di semester tahun ajaran kemarin kami juga rasa kami dengan teman-teman rasa begini, aduh kita ini memang nggak gampang nih sekarang ini. Kenapa? Karena kita harus strict sama orang tua untuk bikin rapot gitu. Karena semester dulunya kami kadang nggak nuntut orang tua bikin rapot cepat-cepat on time gitu segala macam, sehingga orang tua pada saat sudah beberapa semester kerempungan mereka bikin rapot gitu. Jadi semester kemarin kami strict sekali untuk bikin rapot gitu, karena ini bukan masalah ininya gimana, tetapi orang tua memang harus didorong untuk punya planning dan punya timing untuk membuatnya begitu. Dan sekarang ini kita mempermudah ya dengan adanya tadi sistem tadi. Kemudian sehingga di pertanggungjawaban kita menjalankan pendidikan itu jelas gitu. Jadi nggak, kalau orang bilang anakmu homeschooling ya misalnya, iyo mana sistemnya, mana ini yang nggak ada semuanya, itu sesuatu yang menurut saya kita nggak bertanggung jawab. Jadi tapi dari kami mulai mengingatkan itu ya, mungkin ada orang tua yang merasa aduh kami rasa tertuntut nih, bagaimana ya, kita juga pengennya sih fleksibel gitu ya. Tapi kalau orang tua ada yang bilang misalnya, aduh saya akan terlambat ini 1 bulan bikin rapot, oh nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang ada kendala buat kita nggak apa-apa begitu. Cuman kita bekerja sama dan ada kesulitan apa ya kita selesaikan bersama begitu. Jadi karena untuk raport itu adalah untuk kepentingan ke pemerintah gitu. Jadi bukan untuk kepentingan anak sendiri gitu. Jadi
bagaimana kita kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut kami dengan Bapak Ibu terdaftar di Piwulang Becik, Bapak Ibu dibantu untuk penilaian raport. Paling tidak untuk beberapa aspek pelajaran itu Anda sudah tidak perlu lagi mencari penilaian ya, Anda bisa mengajar di aspek yang lain. Coba saya kasih informasi tentang daftar raport sebentar. Daftar mata pelajaran ya. Oke, ini dia. Mata pelajaran apa saja sih misalnya? Oke, saya mau sharing ya. Share. Ini dia. Ini daftar mata pelajaran yang warna hijau itu disediakan oleh materi setara daring. Ya, tapi yang warna kuning itu materi mandiri, artinya orang tua menyediakan. Contoh, ini SD ya, kelas 1 sampai 6, agama ya. Agama ini orang tua bisa mengambil materi, kemudian ya mengajar anak, kemudian boleh bikin evaluasi penilaian dan itu nanti disampaikan ke sekolah. Bisa bikin portfolio untuk nilai agama. Misalnya dia agama, dia renungan pagi selalu, kemudian renungan malam, renungan pagi, kemudian dia baca Alkitab sampai ini semester ini, dia belajar sekolah Sabat semester ini. Semua dimasukin itu portfolio Anda dan Anda memberi penilaian dari portfolio itu Anda memberi penilaian dan diberikan kepada sekolah. Itu agama. Selesai, itu enggak terlalu sulit untuk bikin portfolionya. Kemudian seni budaya prakarya ya Anda bisa buat apa yang anak lakukan selama ini ya. Tadi seperti mencuci, bekerja ini, bikin itu. Ini bisa masuk ke seni budaya prakarya. PJOK ini jasmani ya. Pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, misalnya dia ikut kelas yang pola hidup sehat, ya health lifestyle tadi. Nah, di situ kita bisa kasih nilai sehingga selesai deh untuk 3 penilaian ini. Tapi kalau Anda juga melihat punya jam-jam, dia punya jam lari pagi tiap seminggu sekian kali, dia punya jam makan makanan sehat. Anda foto-foto semua dan itu jadi nilai PJOK-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kan bagi orang tua untuk dapat nilai ini semua. Nah, untuk SMP yang belumnya agama, seni budaya, PJOK, prakarya. Hampir mirip ya, cuman seni budaya dan prakarya dipisah. Prakarya hasil karya, seni budaya ya seni, bisa musik, lagu, apa ya segala macam ya. PJOK fisik. Kemudian ini kalau IPA IPS, SMA hampir sama ya. Yang lainnya disediakan oleh pihak sekolah loh. Jadi sangat terbantu sekali orang tua untuk urusan administrasi penilaian raport. Sekolah sudah membantu untuk melakukan penilaian dan jangan terlalu takut tentang nanti gimana anak saya ini kalau jelek nilainya nggak lulus nih, nggak naik kelas, nggak lulus begini. Kami sharing dengan pihak sekolah dan saya senang sekali dengan pihak sekolah Piwulang Becik ini karena mereka ini HS friendly, homeschooling friendly ya. Sebuah PKBM, sebuah sekolah yang mengerti budaya homeschooler gitu ya, yang fleksibilitas tinggi, tidak tuntutan banyak segala macam gitu. Jadi mereka sampaikan anak itu pada dasarnya nggak bisa dibilang nggak naik kelas, nggak ada begitu. Kenapa? Karena tumbuh kembang anak itu berbeda-beda gitu. Pribadi anak ini mungkin lambat di sini, pribadi anak ini cepat di sini, lambat yang di sini. Jadi mereka katakan setiap anak pasti naik kelas begitu. Ya, jadi orang tua nggak usah terlalu takut anak saya naik kelas apa segala macam. Cuman memang nggak ada istilah ranking segala macam ya. Karena kan kita memang tidak sedang mengejar ranking. Kembali homeschooling adalah bukan berpatokan kepada kuantitatifnya, tapi kualitatifnya. Kualitas anak kita yang kita lihat sendiri gitu ya. Bukan dari angka-angka ranking dan segala macam gitu. Kemudian mengenai sampai lulus, anak saya takut nggak lulus gitu. Nggak usah ketakutan semuanya itu dihilangkan saja gitu ya. Selama ini kita sudah berada dalam sebuah sistem pendidikan yang membuat mimpi buruk bagi orang tua dan anak gitu, sehingga
semua ditakut dengan nggak lulus apa segala macam, sehingga anak bertumbuh kembangnya itu terhambat oleh karena ditekan di sisi yang ini, di sisi yang dia berkembang secara alaminya itu nggak ada begitu. Jadi nggak usah takut mengenai hal itu. Pihak sekolah bahkan tidak pernah berpikir untuk tidak meluluskan anak begitu. Jadi yang penting katanya orang tuanya bekerja sama, dalam artian punya evidence base bahwa anak ini belajar. Gimana kalau nggak ada evidence base belajar, kok minta naik kelas, minta lulus, ya wajar lah. Bagaimana buktinya ya pihak sekolah objektifnya untuk memutuskan naik kelas, memutuskan untuk lulus gitu. Jadi kita orang tua sebagai homeschooler ya bekerja sama untuk dalam hal mengajar anak, anak belajar, kemudian juga mengumpulkan portfolio. Seperti itu ya. Untuk saya menyambung nih agak panjang karena supaya pas ngingat langsung ingatkan. Itu Pak Ferry, semoga bisa ditangkap ya. Ada lagi yang lain? Ada, silakan, nggak apa-apa, bebas aja bertanya yang mungkin nggak jelas. Atau sudah jelas ini semua ini? Dari Gonggom jelas nih, bro? Mungkin aku dikit lagi, Tanya Pak deh, Bang. Markus. Oh. Tunggu ya, Pak Ferry dikit atau tadi siapa ya? Oh, silakan duluan, nggak apa-apa, silakan. Atau ada yang lain tadi? Aku tanya yang tadi setara daring, jadi ya. Itu harus ya, Bang? Maksudnya kita isi sendiri gitu. Oke. Terus kalau ada kita ngajarin pelajaran lain, kita bikin portofolionya gitu aja kan ya sebetulnya sistemnya. Oke, terima kasih Sis Widuri, bagus sekali. Jadi kalau orang tua pun ada yang nggak mau pakai setara daring ya. Contoh, sekarang ini kan ada banyak website pembelajaran, Ruang Guru, ya kan, Genius, dan website lain yang saya mau anak saya belajar di situ aja deh karena materinya mungkin lebih bagus. Itu nggak apa-apa. Nggak usah ikut setara daring, ikuti di situ, tetapi hasil-hasil dari penilaian itu dikumpulkan, ya, menjadi portfolio. Kemudian dilaporkan ke sekolah, ini anak saya nggak ikut setara daring, tapi dia ikut program di Zenius, ini nilainya untuk mata pelajaran ini, kasih ke sekolah, dan sekolah akan terima itu. Ya. Kemudian, kalau anak kita ikut setara daring, kemudian kita punya nilai-nilai yang lain, betul, sudah bilang, bikin portfolionya. Dia juga belajar matematik nih, materinya ini, nggak apa-apa, bikin aja portfolio catatannya, sehingga pihak sekolah tahu, oh ternyata dia belajar matematik juga ya, materi yang lain, begitu. Jadi, sehingga pihak sekolah punya pertimbangan judgement yang lebih bagus. Oh ternyata ini orang tua dan anak ini memang menjalankan kegiatan mereka dengan baik, gitu. Ya. Jadi begitu. Tapi buat kami tolong informasikan ke kami kalau ada orang tua yang memang saya nggak ikut pakai setara daring ya, saya pilih yang ini. Tolong sampaikan ke kami supaya kami note itu. Kemudian kami ingin pastikan apa yang dilakukan orang tua, bukti-buktinya itu bisa diterima sekolah, gitu ya. Tadi informasikan ke kami ya. Kalau enggak ya kami anggap Anda menggunakan setara daring. Oke. Kemudian ya Pak Ferry, untuk orang tua anak-anaknya yang masih bacanya belum lancar ya, atau belum bisa menjawab soal tertentu, Anda dampingi saja, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa Anda dampingi mengerjakan pekerjaan setara daring itu. Ini nggak ada istilah nyontek atau apa, nggak ada. Dibantu orang tua atau apa, nggak ada. Semua juga dari kecil kita butuh bantuan kok. Bahkan sampai tua gini pun kadang-kadang kita butuh bantuan toh dari teman-teman kita segala macam. Jadi konsepnya bukan anak itu biarkan dia ngerjain sendiri. Enggak, kalau memang dia perlu bantuan, bantuin. Sampai mungkin dia sudahlah mama papa udah nggak usah saya ngerjain sendiri gitu ya. Udah, berarti dia udah mandiri toh. Nah, begitu. Jadi begitu modelnya ya. Jadi nggak harus yang model sekolah kan, dia kerjain sendiri ya nilainya. Karena kan mereka kuantitatif yang diukur, bukan kualitatifnya, bukan kualitasnya kan. Oke, terima kasih. Semoga Sis Widuri itu boleh menjawab ya. Pak Ferry tadi ada pertanyaan tambahan? Iya, pertama sih tadi kemarin sih sempat sedikit bingung gitu ketika awal masuk, ternyata tahun ajaran kita di SEM Safir itu berbeda dengan tahun ajaran nanti semester 2. Kemarin sempat bingung gitu dengan itu. Loh, kok tiba-tiba langsung masuk yang kedua. Nah, kemudian
aku lihat juga di situ untuk level SD pembagian kelasnya masih kelas besar dan kelas kecil ya, karena keterbatasan tenaga tutor itu saya sangat mengerti. Dan memang ketika aku lihat secara sepintas materi pembelajarannya itu, kalau untuk di level anak-anak mungkin kalau anak saya kelas 1 mungkin itu levelnya setara dengan kelas 3 SD. Nah, memang di situ akan banyak peran orang tua yang diminta di situ, kreativitasnya untuk menyampaikan inti materi pembelajaran itu. Jadi mungkin kalau dari kami akan banyak memakai konteks metode kami sendiri gitu untuk penyampaian inti materinya. Gitu. Itu sih tambahan dari aku. Ya Pak, ya nggak apa-apa Pak. Jadi memang kita untuk kelas SEM itu kita terbagi 2 ya. Kita punya tutor 1 saudara Tutu, dan dia mengajar ada 3 sesi ya, 3 kelas gitu. Dan seminggu 2 kali dengan materi yang banyak dan materi hal-hal baru yang harus dipelajari. Jadi dia juga belum mampu untuk mengajar banyak hal ya. Jadi mau buka kelas baru sulit sekali ya. Paling nggak harus lebih banyak orang ya. Kemudian, makanya untuk masuk pertama di SEM, walaupun dia kelas 1 SD, tetap langsung masuk materi kedua. Nah, materi pertama akan dikasih supaya orang tua mungkin mengajarnya pelan-pelan ya. Kemudian dia ikutin materi kedua pelan-pelan. Tentunya Saudara Ridley akan tahu ini yang sudah kelas 3, ini yang sudah kelas 2, ini sudah kelas 1. Pasti akan beda gitu ya. Akan beda, dia punya standarnya dalam menolong anak ini memahami pelajaran gitu ya. Dan mungkin adjustment-nya juga beda, pelan-pelan dan segala macam ya. Tapi tentunya pelajaran ini kan bertingkat Pak. Pelajaran Sunlight itu pelajaran yang dari dasar terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Jadi justru kami ya pengennya sih anak itu belajar SEM itu dari kelas 1. Jadi memang fondasinya pelan-pelan dimasukin dan diulang lagi dan sampai akhirnya mereka bisa melihat hal yang lebih besar gitu. Jadi Pak Ferry, ya, disinilah nanti tutor SEM akan kerjasama dengan orang tua bagaimana anak bisa menjalankan kegiatan itu walaupun dia masih kelas 1 atau kelas 2 SD gitu ya. Jadi tuntutannya nggak bisa sama dengan mungkin yang udah kelas 3 gitu. Dan itu bukan tidak tuntutan. Jadi gini, masing-masing anak punya kepribadian. Ya, masing-masing anak punya kondisi keberadaan mereka. Jadi pihak kami tutor tidak menyamaratakan. Padahal dia kelas 1 kok disamain dengan kelas 3 levelnya. Enggak begitu. Masing-masing punya. Ini hanya ruangannya aja yang dibuat jadi satu karena masih keterbatasan tutor. Semoga menjawab ya Pak Ferry. Yang lain lagi? Pendeta Antonius? Boleh tangkap sejauh ini? Bu Erna? Ya Pak, aku mau tanya. Ya. Di homeschooling ini, misalkan anak itu belajar, bisa nggak? Maksud aku gini Pak, bisa nggak dalam homeschooling ini anak itu naik ke kelas selanjutnya, tapi belum sesuai, maksudnya belum sesuai dengan waktunya harus naik kelas gitu Pak? Bisa? Akselerasi. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau kami sendiri ya, kalau kami di Krubium sendiri, kami ya boleh dikatakan kami tidak akan bantu orang tua yang request seperti itu, Bu. Gitu ya. Okay. Karena kalau buat kami melihat pertumbuhan anak itu bukan dari dia kelas berapa begitu ya. Karena kalau kita lihat kutipan Roh Nubuat sendiri, Nyonya White bilang usia untuk sekolah anak itu 8 sampai 10 tahun dimulai. Gitu. Bukan berarti di bawah 8 itu nggak bisa sekolah. Boleh, tetapi belajar hal-hal yang sifatnya tidak menuntut pikirannya terlalu banyak gitu ya, masuk gitu ya. Nah, jadi kalau akselerasi itu kan sebenarnya mungkin usia dia belum cukup, tapi kenapa dinaikin ke tempat lebih tinggi? Malah kasihan anak itu. Jadi kami secara prinsip Krubium tidak mau melakukan itu satu. Yang kedua, secara sistem Dapodik sekarang ini juga sepertinya sulit karena anak itu sudah terdata di sistem komputer dia kelas berapa gitu. Jadi tiba-tiba tahun depannya harus naik kelas 6 kok tahun depannya dia SMP itu tercatat di sana. Oh iya. Jadi agak sulit sekarang ini. Zaman-zaman dulu bisa akselerasi karena kemampuan anak toh. Mau dia anak mampu setiap sekolah akselerasi bisa. Tapi sekarang ini kemungkinan sulit, Bu. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, terima kasih. Lagi?
Ibu semua orang, apakah hal yang ini agak sulit, Bu? Semoga nggak sulit ya, Bu. Lumayan mengerti, Pak. Oke. Tapi Bu semua orang ini ada beda kan, dua siswa toh, dua anak. Naomi ikutin sistem yang ini. Iya. Jadi ada sistemnya dia ikutin. Tapi Mikhana, Bu Situmorang masih pelajari dengan metode yang manual. Kita ambil materi, pelajari, kasih ujian, foto-foto. Tapi Bu, untuk portfolio, saya rasa sudah mulai bisa dibuat untuk Mikhana. Oh ya. Bikin portfolio. Jadi seperti halnya Ibu buat Naomi, buat Mikhana. Sehingga Ibu punya. Sehingga Ibu besok bikin nilai nggak susah. Punya ini portfolio. Nah, saya juga nggak tahu ya, nanti saya mungkin akan ambil waktu untuk kalau kita bisa bicara tentang membuat portfolio ya. Iya, bagus Pak. Karena saya paham. Orang tua dapat gambaran membuat portfolio apa. Oke. Itu kemudian apa ya, tadi saya terlintas sedikit tapi lupa. Atau ada yang lain, teman-teman yang lain? Sister Italy, Bro Alan, Saudara Jeffrey tadi berapa kali masuk keluar, nggak mampu signalnya. Oke, nanti mungkin kan kita tahun ajaran kita mulai di hari Senin besok dengan WOE pertama kita. Nanti Bapak Ibu akan masuk, kita undang masuk ke WAG-nya, WAG WhatsApp grupnya Krubium. Nanti pengumuman acara segala macam akan dilakukan dari di situ. Pas ada, dikasih linknya ya, masuk jamnya. Nah, anak-anak nanti bisa gabung, lihat teman-temannya yang lain. Ya nanti ada rencana juga Sister Italy mau buat misalnya grup nyanyi per kelas, grup nyanyi per apa begitu. Jadi yang seperti sekarang kan seringkali di Zoom ada nyanyi bareng-bareng segala macam tuh, mereka suka tuh seperti itu. Jadi kita akan coba buat yang seperti itu buat mereka. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin anaknya ikut English course ya, hubungi kami supaya kami bisa masukkan di kelasnya. Walaupun sudah mulai kelas ini minggu ini ya, tapi bisa aja kita masukin. Ada kelas di sana, kelas beginner sama intermediate ya, kelas beginner intermediate 2 kelas saja. Kemudian untuk biaya saya informasikan, biaya untuk kursus bahasa Inggris ini 250.000 per bulan dan ini 8 pertemuan per bulan. Begitu informasinya untuk English course, karena kita kan punya teacher yang kita harus bayar ya, dari outsource dari luar. Oke, itu aja. Yang mau ikut paket Safir atau apa, informasikan ke kami. Paket Safir bisa saja masuk pas kapan. Oh, saya mau masuk paket Safir ya nggak apa-apa. Tapi penyesuaian ya pelajaran tentunya begitu ya. Kalau sudah terlalu jauh ya ikuti loh apa yang ada di depannya, di belakangnya ya pelajari pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita sudah ambil waktu hampir 1,5 jam untuk orientasi. Sudah cukup menolong ini orientasinya, Pak Bapak Ibu? Buat dapat gambaran ya. Jadi kalau ada kesulitan atau jangan pusing dipegang sendiri ya. Kami hadir itu untuk jadi rekan Bapak Ibu supaya bisa menolong gimana bisa menjalankan dan sharing dengan kami, dengan saya, dengan Brother Alan, dengan Sister Italy atau Jeffrey, sharing. Saya punya kesulitan di sini nih. Ada masukan nggak, ada solusi nggak kayak gitu. Jadi kita saling bertolong ya, dan kita akan memperhatikan Bapak Ibu untuk administrasinya dalam hal ke sekolah gitu ya, hubungan ke sekolah dengan kami. Oh ya, ada satu di Pulang Becik, mereka itu punya kegiatan-kegiatan anak-anak. Jadi ada kelompok-kelompok anak-anak berkegiatan, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini ada gitu ya. Nah, tapi kami masih sedang mempelajari bagaimana cara bisa terlibat di sana. Kalau Anda mau lihat tentang PKBM ini, Anda bisa lihat di channelnya ya, ada beberapa video di sana, Anda bisa lihat aja nggak apa-apa kegiatan-kegiatannya. Mungkin ada yang tertarik mau masukin anak kegiatan ini, kegiatan itu ada. Cuma yang kembali saya informasikan bahwa PKBM ini kan PKBM yang sifatnya umum gitu ya. Jadi ya di sana warna-warni lah kayak gitu ya, gambarannya warna-warni. Jadi jangan kaget gitu ya. Kalaupun ada pemahamannya yang berbeda ya karena warna-warni toh. Jadi
Nggak apa-apa, nanti kami coba memfasilitasi, kami pelajari gimana cara linknya, bagaimana cara menginformasikan supaya Bapak nggak bingung. Misalnya kami lihat ini ada grup ini bagus nih, kita informasikan ke grup. Ini ada yang mau nggak, anak-anak Rubio mau ikut nggak, gitu kan? Kalau misalnya, oh saya mau anak saya ikut ya, oh kita daftarin. Nah, kita masukin kelasnya, dia ikutin kelasnya kayak gitu kan. Misalnya belajar apa, menggambar apa, belajar apa. Kemarin ada kelas daur ulang plastik gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kan bisa masuk jadi kelas portfolio anak gitu ya, dia ngikutin kelas ini kayak gitu. Tapi kami karena baru mitra dengan mereka, kami masih sedang mempelajari bagaimana caranya anak-anak bisa masuk ke tim-tim tersebut, namanya student club, itu namanya student club tersebut. Belajar apa. Oke. Jadi saya rasa cukup bagus ya kita bisa bermitra dengan mereka. Jadi urusan administrasi sekolah dengan pemerintah biar mereka yang urus. Kita bagaimana kita membangun anak dengan cara sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, sepertinya kami akan buat satu seri pertemuan orang tua untuk belajar tentang true education atau pendidikan sejati. Saya rasa ya, kami belum buat itu tahun lalu, kami akan buat tahun ajaran ini di awal. Kenapa? Saya lihat gini, karena masih ada orang tua yang dalam evaluasi saya sudah menjalankan 1 tahun homeschooling tapi belum dapat esensi pemahaman tentang true education-nya sesuai dengan roh nubuat seperti apa. Masih ada kerisauan, aduh begini ya, begitu ya. Karena tidak sama dengan mereka dulu waktu mereka sekolah di zamannya mereka kan. Karena kita kan hasil semua lembaga pendidikan sekolah, bukan homeschooling kita kan. Gitu. Jadi masih bingung dan takut gitu. Kita perlu memahami lebih dalam pemahaman tentang prinsip true education itu supaya kita diyakinkan kalau nasihat Tuhan seperti ini dan kita percaya nasihat Tuhan ini benar gitu ya. Jadi dari true education itu kita mau buat mungkin 4-5 pertemuan. Nah, Anda selesai di sana, Anda mungkin kami akan buat ini menjadi wajib ya. Kalau menurut saya sih wajib ya, perlu, karena supaya itu kewajiban kami untuk menolong orang tua memahami pemahaman tentang pendidikan yang benar begitu. Itu kewajiban kami gitu. Jadi kami ingin orang tua, yuk sisihkan waktu pelajari mengenai ini dan kita diskusi sama-sama supaya kita saling dikuatkan gitu. Karena pada saat orang tua mengerti, orang tua bisa menolong orang tua yang lain gitu ya, yang sedang terjebak dalam lingkaran setan pendidikan ya, yang anak-anak dididik memang tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kasihan sekali kan kayak gitu ya. Mungkin harapan orang tua karena orang tuanya mungkin salah berpikir, akhirnya harapan Tuhan tidak tercapai. Nah, kita mau itu harapan Tuhan karena harapan Tuhan pasti harapan yang terbaik bagi keluarga. Oke. Kalau tidak ada, kita bersyukur untuk hal ini, untuk pertemuan kita, dan nggak ada ya? Baik, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan saat ini. 1,5 jam Anda habiskan waktu. Ya mungkin ini masih baru ya, jadi saya masih sungkan-sungkan. Nanti kalau di di Parents Club ya, bisa sharing ya. Lebih banyak, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih sebelumnya, terima kasih kalau ada kekurangan mohon maafkan, dan kita ketemu nanti di hari Senin di pertemuan weekly online-nya anak-anak kita, dan informasi-informasi akan kami kirim lewat WA group ya. Terima kasih, dan saya request boleh Pendeta Antonius untuk berdoa kita di pertemuan pagi hari ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan siang hari ini, di hari persiapan sebelum hari Sabat. Kami sudah mendengarkan beberapa perkenalan singkat tentang Curriculum Homeschooling. Biarlah kami para orang tua bersama dengan semua rekan-rekan sekerja di Curriculum boleh bekerja sama dengan baik untuk mendidik anak-anak kami dipersiapkan bagi kerajaan surga ya Tuhan. Dan terus agar ke depan ini kami sentiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk mengerti dan boleh mendidik anak-anak kami dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga pada masa tua mereka pun mereka tidak akan pernah menyimpang dari jalan kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka. Serta kami sepanjang sisa hari ini dalam persiapan untuk hari Sabat, kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam kuasa-Mu, dengan yakin bahwa pemeliharaan-Mu akan terus nyata, sebagaimana Engkau terus mengantarai kami di bilik yang maha suci dalam kerajaan surga sebagai Imam besar, hakim, dan penebus dosa kami, juru selamat kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya.
Terima Terima kasih. kasih Bang. Makasih Terima Pak kasih Bang Markus. Sama. Terima kasih. Ya, berkati bertemu ya. Ada foto.